Pengujian kedua, lanjutan, EAM619 pada Pair Gold. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke tahap pengujian kedua EAMA619, yaitu Expert Advisor hasil modifikasi dari versi sebelumnya, EAMA510. Pengujian ini kita lakukan sebagai bagian dari rangkaian evaluasi menyeluruh untuk melihat sejauh mana peningkatan performa yang diberikan oleh versi terbaru ini. Setelah pengujian pertama memberikan gambaran awal mengenai pola kerja dan stabilitasnya, sekarang kita ingin mengetahui apakah HEA ini mampu menjaga konsistensi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Untuk pengujian kali ini, kita sengaja tetap menggunakan pengaturan standar, tanpa melakukan perubahan parameter apapun. Alasannya adalah agar kita memiliki baseline yang jelas, sehingga hasil yang kita dapatkan betul-betul mencerminkan kemampuan asli dari EA tanpa campur tangan optimasi tambahan. Modal awal masih tetap kita tetapkan di angka $1.000 Amerika, dengan leverage 1.500, sama seperti pengujian sebelumnya. Dengan parameter yang konsisten, kita dapat membandingkan hasil dengan lebih objektif. Durasi pengujian juga kita buat lebih panjang, yaitu 1 bulan penuh. Kenapa 1 bulan? Karena periode ini memberi kesempatan bagi EA untuk menghadapi berbagai kondisi pasar yang dinamis, mulai dari tren, sideways, volatilitas tinggi, hingga kondisi pasar yang relatif tenang. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana EAMA619 beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut, dan apakah peningkatan dari versi sebelumnya benar-benar terlihat dalam kondisi real market yang lebih variatif. Selama proses pengujian nanti, kita akan memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, tentu saja tingkat profitabilitas. Apakah HEA mampu memberikan pertumbuhan yang stabil dengan modal standar yang relatif kecil? Kedua, kita akan melihat bagaimana EA ini mengelola risiko. Apakah penempatan stop loss, take profit, maupun manajemen lot sudah berjalan efektif dan sesuai ekspektasi? Ketiga, stabilitas operasional. Apakah HEA masih konsisten membuka posisi sesuai dengan logikanya? Apakah ada error, ataupun perilaku yang tidak diinginkan seperti overtrading atau terlalu pasif? Hasil dari pengujian bulan kemarin akan menjadi acuan. Jika sebelumnya EA masih menunjukkan beberapa kelemahan kecil, terutama dalam hal akurasi entry dan exit pada kondisi sideways, maka pada versi pukul 6.19 ini kita ingin melihat apakah masalah tersebut sudah diperbaiki. Pengujian kedua ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih lengkap, bukan hanya soal kemampuan awal, tetapi juga seberapa kuat EA ini bertahan dalam periode trading yang lebih panjang. Setelah pengujian 1 bulan ini selesai, seluruh rangkaian data mulai dari histori posisi, drawdown, equity curve, hingga karakteristik entry-nya akan kita evaluasi kembali secara menyeluruh. Dengan demikian, kita tahu langkah apa yang harus dilakukan. Apakah EAMA619 sudah cukup layak untuk digunakan secara lebih serius, atau apakah masih perlu ada penyesuaian tertentu, baik dari segi logika maupun parameternya. Untuk sekarang, mari kita mulai proses pengujiannya. Kita akan biarkan EA berjalan selama 1 bulan penuh dengan pengaturan standar, dan nanti kita lihat bagaimana performanya. Semoga EAMA619 ini memberikan hasil yang lebih stabil, lebih kuat, dan tentunya lebih baik dari versi sebelumnya. Mari kita coba lihat hasilnya. Jika kita perhatikan dari tampilan yang muncul pada layar monitor, terlihat bahwa sudah ada perkembangan yang cukup signifikan dari hasil pengujian kedua ini. Grafik menunjukkan adanya kenaikan yang lumayan stabil, menandakan bahwa EA mulai menunjukkan pola kerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, meskipun ada peningkatan, tetap terlihat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satu yang cukup menonjol adalah kemampuan EA dalam memaksimalkan profit, yang ternyata masih belum mencapai titik optimal selama pengujian 1 bulan ini. Meski demikian, ada kabar baik yang perlu kita catat. Selama pengujian bulan kedua ini, EA tidak menunjukkan hasil minus sedikit pun. Artinya, dari segi keamanan dan stabilitas, EA sudah berada di jalur yang cukup menjanjikan. Tidak adanya kerugian selama 1 bulan penuh menjadi indikasi bahwa logika dasar dan manajemen risikonya berjalan dengan cukup baik. Dengan hasil tersebut, tentu saja langkah kita selanjutnya adalah melakukan evaluasi mendalam. Kita akan melihat kembali aspek-aspek yang masih kurang, terutama dalam hal peningkatan performa profit.
Evaluasi ini menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan agar EAMA 619 bisa bekerja lebih maksimal dan semakin konsisten di pengujian-pengujian berikutnya.